Assalamualaikum, hai, kali ini kita bikin donat kentang yang enak dan empuk banget. Nah, penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Pertama aku mau aktifin ragi dulu karena ini udah beberapa hari aku buka dari bungkusnya seperti ini. Ambil 1 sendok teh ragi instan, kemudian masukkan ke dalam gelas yang udah berisi 2 sendok makan air hangat. Tambahkan 1/4 sendok teh gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini akan kita biarkan dulu sekitar 5-7 menit sampai berbusa. Siapkan bowl, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Nah, lanjut 50 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan dengan 15 gram susu bubuk. Ini aku pakai yang sasetan ya. 35 gram gula pasir, 1/4 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh bread infuser. Biar lebih enak ada rasa susunya, jadi aku tambahin Larome vanilla susu sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian bahan kering ini akan aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh, aduk-aduk lagi. Lanjut tambahkan ragi yang udah kita aktifin. Nah, ragi yang aktif itu berbusa seperti ini ya. Kalau ragi teman-teman gak berbusa, gak menghasilkan busa kayak gini, sebaiknya ganti dengan ragi yang baru. Berarti raginya udah gak aktif dan gak layak lagi buat dipakai. Langsung aja masukin ke dalam adonan kering dan tambahkan 100 gram kentang yang sudah dikukus. Nah, berat 100 gram itu berat kentang sebelum dikukus ya. Semua bahan ini akan aku aduk dulu menggunakan tangan sampai menggumpal. Lanjut tambahkan dengan air es sebanyak 55 ml, tapi ini aku tambahin secara bertahap. Teman-teman, ini wajib banget kalau menggunakan mixer menggunakan air es ya, jangan air yang biasa. Udah tercampur rata dan setengah kalis kayak gini, lanjut aku tambahin margarin yang udah aku bekuin sebentar di dalam freezer. Nah, margarin beku ini adalah salah satu tips agar adonannya nggak cepet panas atau nggak cepet hangat. Lanjut tambahkan dengan 3 gram garam. Lanjut ini akan aku mixer. Tuh di mixer pertama 10 menit aku gunakan kecepatan rendah. Bahan aku naikkan ke kecepatan sedang sampai waktu mixernya sekitar 15 menit dan adonannya sudah kalis elastis. Untuk waktu nge-mixernya ini tergantung dengan mixer yang teman-teman gunakan ya. Memudahkan memakai hand mixer seperti aku ini, jangan dilawan, ikutin aja arah adonannya ya. Untuk mengantisipasi agar spiral mixernya nggak patah. Alhamdulillah ini udah kalis kelihatannya, tapi akan kita tes lagi ya, yang namanya itu tes window pan. Jadi kita ambil sedikit adonan, jangan lupa tangannya dilumuri dengan minyak sedikit. Nah, kita bentangkan seperti ini. Alhamdulillah dia udah membentuk lapisan tipis seperti ini, berarti proses mixernya udah selesai. Nah, lanjut siapkan alas kerja, kemudian taburi dengan sedikit tepung biar nggak lengket. Bila adonan, jangan lupa tangannya dilumuri dengan sedikit margarin dan padatkan dan bulat-bulatkan seperti ini. Lanjut banting sedikit perlahan di atas alas kerja adonannya, tujuannya agar adonan benar-benar padat dan udara yang masih terperangkap di dalamnya bisa keluar. Sebelum menimbang adonan atau scaling, adonan bagian permukaannya itu kita lumuri dengan sedikit minyak atau margarin ya, biar nggak terlalu kering. Lanjut ini akan aku timbang. Jadi satu dohnya aku timbang seberat 22 gram. Dan selesai kita timbang, hasilnya menjadi 24 bagian seperti ini. Sebelum kita rounding, ini adonannya kita tutup ya, biar nggak cepet kering. Untuk memudahkan ngeronding, aku pakai kali ini scraper aja kayak gini, karena aku merasa scraper itu permukaannya halus dan pasti cepet banget dalam proses meronding. Satu adonan kemudian kita padatkan ke belakang, lanjut kita rounding menggunakan scraper yang udah kita olesi sedikit margarin. Di rounding banting-banting dulu adonan biar lebih padat. Kalau di atas scraper itu hasil adonannya yang di rounding itu lebih mulus di bagian bawahnya. Masih ada bagian yang renggang, silahkan cubit-cubit sedikit aja di bagian dohnya ya. Celupkan ke dalam tepung biar bagian bawahnya itu pas diangkat nggak lengket. Nah, cara kedua ini simple banget ya. Aku banting-banting adonan di atas scraper kayak gini sekitar 5-6 kali, terserah, agar itu adonannya lebih padat ya. Baru aku rounding kayak gini. Tujuan kenapa harus dipadatkan dan harus terkunci rapet,
agar donat ketika digoreng itu nggak banyak menyerap minyak dan bagian serat di dalam itu nggak kopong ya. Jadi teknik rounding itu harus benar-benar mulus, benar-benar rapat dan terkunci. Jangan lupa baluri di bagian bawahnya dengan tepung. Selain scraper, teman-teman bisa menggunakan bagian bawah loyang. Penting itu permukaannya licin, jadi ngerondingnya itu gampang. Kan kita resting sekitar 10-15 menit dengan cara ditutup seperti ini. Oke, ini udah 15 menit. Buka tutupannya, cukup setengah aja, nggak usah semuanya. Siapkan tepung di dalam mangkok, kemudian cetakan donat. Bisa menggunakan cetakan donat kayu seperti yang aku pakai ini atau ring Carter donat ya. Ambil dough yang pertama kita rounding, kemudian celupkan ke dalam tepung. Jadi sini akan aku cetak menggunakan cetakan donat. Jadi kali ini aku nggak pakai proses degassing ya. Setelah doughnya masuk, lanjut akan kita pipihkan dan kita tekan menggunakan penekan donat seperti ini. Jangan lupa digoyang-goyang agar bagian pinggirannya itu nggak lengket dan agar donatnya ini pihnya itu presisi ya, jadi nggak ada yang di sebelah, jadi sama rata gitu. Jangan lupa digoyang-goyang dan diputer-puter cetakan donatnya. Udah, ini kita susun di atas alas donat. Teman-teman bisa pakai alas khusus yang donat gitu atau tas kue bulu kayak aku. Lanjut, ini akan kita susun di dalam nampan boleh, di dalam box donat boleh, terah ya. Yang penting harus ditutup biar nggak kering bagian permukaannya. Nah, kebesaran kertasnya jadi aku sedikit gunting bagian pinggirannya. Alhamdulillah udah selesai semua dicetak. Ini lanjut akan aku proofing sekitar 45 sampai 1 jam. Waktu proofing sesuaikan dengan suhu sekitar ya. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam atau bahkan lebih cepat. Udah, karena di sini panas cuacanya. Untuk kali ini aku proofing sekitar 50 menit, teman-teman bisa lihat. Nah, kali ini aku bakal coba liatin ke teman-teman adonan atau dough yang udah pantas atau udah layak untuk kita goreng. Itu ringan ketika diangkat. Nah, pasti tekan kayak gini menggunakan jari telunjuk, dia akan membekas seperti ini. Kemudian dia bakalan kembali seperti semula secara perlahan. Nah, ini tandanya dough siap untuk kita goreng. Penutup donat ini kita buka 10 menit sebelum kita goreng ya. Tujuannya untuk diangin-anginkan agar bagian permukaan donatnya itu nggak kering. Nah, lanjut kita panaskan minyak, panaskan di api kecil, kemudian goreng donat kurang di suhu 160 sampai 170 derajat. Kalau bagian bawahnya udah mulai kecoklatan, ini kita balik. Cukup 1 kali balik aja, jangan banyak-banyak ya, nanti donatnya malah menyerap minyak. Goreng donat sesuai dengan kapasitas minyak yang teman-teman gunakan. Jadi di dalam satu penggorengan jangan terlalu banyak menaruh donat, atau donatnya itu jangan terlalu padat ya di dalam penggorengan, biar donatnya lebih leluasa mengembang dan matangnya merata. Kalau udah matang di kedua sisinya, langsung angkat dan jangan lupa dihentak-hentakan biar donatnya itu nggak ambles. Dan ini salah satu tips agar wateringnya itu kokoh. Alhamdulillah udah selesai semua. Lanjut, ini kita angin-anginkan dulu sebentar sebelum kita kasih topping. Allah tabarakallah, ini donatnya empuk banget, squishy banget, serta wateringnya jelas seperti ini. Nah, lanjut ini akan aku kasih topping. Aku kasih beberapa varian topping. Yang pertama aku kasih selai coklat yang dicelupin ke dalam selai meses coklat seperti ini ya, net klasik gitu. Nah, ini enak banget, kesukaan anak-anak. Lanjut yang donat kedua, aku kasih gelas tiramisu, kemudian di bagian pinggirannya aku kasih sprinkle gula ya, kayak gini. Oke, selanjutnya untuk donat yang ketiga, motifnya aku kasih gelas strawberry seperti ini di bagian atasnya, kemudian bagian pinggirannya aku taburi sedikit meses. Nah, jadinya seperti ini. Untuk hiasan yang terakhir yaitu aku mau bikin bomboloni yang diisi sama selai coklat bagian tengahnya. Alhamdulillah ini udah selesai semuanya. Masya Allah tabarakallah, hasilnya cakep-cakep banget dan gembul-gembul, teman-teman bisa lihat. Cocok banget untuk ide cemilan anak-anak di rumah ataupun ide usaha. Apalagi ini pakai kentang ya, pasti enak dan lembut banget. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini salah satu donat bomboloni yang aku kasih isian selai coklat di dalamnya.
Masya Allah, tabarakallah, ini donat lembut banget teman-teman, bisa lihat. Pokoknya ini wajib banget cobain ya untuk pecinta donat. Jenisnya pas, tur dalam donatnya juga cakep banget. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya, insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.